Mana nih yang bisa diajak ngobrol dengan baik ini? Aduh, mana yang galak-galak itu? Nggak ada lagi yang kelihatan galak-galak di sini. Oke Pak Pendeta Lansino Baho, apa kabar? Sini kita head to head berdua. Bagaimana Pak Pendeta Lansino Baho? Boleh, asal kamu dengan tulus, jangan cuma main-main, hanya ngeledek, hanya menghina, hanya ya tidak maksud baik begitu. Kalau kita bermaksud baik itu, saya mau saja diskusi tentang apa kira-kira. Oke Pak Pendeta Lansino Baho, tentukan saja topiknya apa. Nanti kita bahas. Gak tahu apa yang menurut kamu, apa yang tidak kamu tahu rupanya, apa yang kamu ingin bahas. Saya itu hanya melayani saja, tidak bisa menentukan topik apa. Ya, apa yang diminta itu saya kasih. Ini namanya ngerjain. Saya mau menginjili Anda Pak Pendeta Lansino Baho, supaya Anda paham apa perkataan di Alkitab itu harus Anda jalani. Dan Tuhan yang diperkenalkan Yesus adalah Yahweh ya. Kalau Anda tidak mau menggunakan Allah, yaitu kita menggunakan Yahweh atau Hashem ya. Para nabi semua memperkenalkan Tuhan itu yang maha kuasa, yang maha tinggi, yang maha suci. Tetapi Anda malah mentuhankan Yesus, ya kan, seperti itu. Atau kita membahas soal kitab yang tahun 28 ya. Kita membahas kitab Matius 20:21 tahun 1928. Coba Anda baca dulu Pak Pendeta Lansino Baho, bagaimana menurut Anda? Terima kasih Ismail. Ternyata kamu itu manusia yang baik, mau menginjili saya. Karena kamu rasa dan kamu anggap saya itu bodoh dan tidak paham Alkitab saya. Nah, artinya Alkitab itu kamu yakin benar atau tidak itu? Ada kebenaran Alkitab saya kan? Jadi kamu sarankan saya harus mengikuti ajaran Alkitab saya itu. Jadi saya mau tanya, jadi kamu juga sama-sama dengan saya bahwa Alkitab saya itu beritanya benar? Shalom Pak Ramsen. Gue mau tanya nih Pak Ramsen. Pak Ramsen kan pernah debat sama Dr. Zakir Naik kan? Kalau Anda mengatakan dan bertanya kepada saya soal Alkitab ya, jawabannya kami percaya dengan kitab-kitab sebelumnya yang dibawakan oleh Nabi Musa, Nabi Daud, dan Nabi Isa alaihissalam. Ya, tapi sekarang itu sudah direvisi berkali-kali. Setiap tahunnya direvisi Alkitab itu. Jadi dengan penelitian-penelitian yang hebat, meneliti Alkitab itu, firman Allah 18%, dan sudah ada campur tangan manusia 82%. Begitu Pak Pendeta Lansino Baho. Jadi kami tetap meyakini kitab yang dibawakan oleh Nabi Musa, Nabi Daud, dan Nabi Isa alaihissalam adalah firman Allah. Oh begitu ya. Jadi kamu meyakini bahwa kitab saya itu adalah kitab Taurat dan Injil yang sudah direvisi, tinggal hanya 18% yang benar. Begitu kira-kira? Menurut penelitian Alkitab, 18% masih firman Allah, 82% sudah ada campur tangan manusia Alkitab yang sekarang ini. Jadi kalau Pak Pendeta Lansino Baho mau membahas soal itu, ayo, tidak apa-apa, dan saya akan membuktikan apa saja yang diubah-ubah. Bagaimana Pak Pendeta Lansino Baho? Ya, saya mengikuti kamu. Kitab saya itu tadinya kan Taurat dan Injil ya, itu yang benar ya. Tapi sudah dirubah-rubah. Emang kitab Taurat dan Injil itu kitab siapa itu tadinya itu? Terus atas dasar apa engkau, Bapak Pendeta,
mengklaim bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan kalau nggak ada, Pak? Terus siapa yang mengajarkan Bapak dengan Alkitab ini? Kenapa Bapak percaya dengan Yesus, Bapak tidak memakai Injil? Kenapa Bapak memakai Alkitab? Kalau memang Yesus dia pernah mengajarkan Bapak dengan Alkitab, terus siapa yang mengajarkan Bapak dengan Alkitab? Coba Pak, jujur Pak, jawab ya dengan dalil ya, dan referensinya Pak, yang valid ya, yang dapat dipercaya ya Pak. Coba kamu tunjukkan di mana Yesus mengajarkan untuk berbakti kepada dirinya, berdoa kepada dirinya. Coba kamu tunjukkan di mana ayatnya. Oh, kamu menggunakan otakmu sendiri ya? Saya pikir kamu menjawab dengan jawaban Al-Quran. Yang saya tahu itu menurut Al-Quran, kitab Taurat dan Injil itu adalah kitab Allah. Benar apa tidak kira-kira itu? Iya benar itu Pak. Taurat, Zabur, dan Injil Al-Quran itu adalah kitab Allah Pak. Benar, itu benar Pak, tidak salah Pak. Benar itu. Nah, benar, karena di Al-Quran itu menjelaskan kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Itu adalah firman Allah, itu benar. Tapi sekarang kita lihat, orang Kristen apa yang digunakan? Gospel, Biblos, atau Bible. Ya kan? Berbeda dengan apa yang diyakini oleh orang Yahudi. Itu jelas. Dan di Al-Quran itu menjelaskan, imani malaikat, imani Rasul, imani Al-Quran, dan kitab-kitab sebelumnya. Itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi apa yang membuat lagi Pak Pendeta Lansino Baho mempertanyakan kitab-kitab sebelumnya? Oh, kalau begitu tidak usah kita bahas lagi Biblos itu. Ya kita imanin saja Taurat dan Injil itu kitab Allah itu. Kan itu yang benar. Bilang aja sama saya, buang aja itu Biblosmu itu. Bukan itu kitab Taurat dan Injil yang asli. Bagus kamu imani saja kitab Taurat dan Injil yang asli itu. Biar saya mau cari kitab Taurat dan Injil asli. Ngapain saya menggunakan Biblos yang tidak asli tinggal 18% ini? Begitu kan Ismail? Jadi begini Pak Pendeta Lansino Baho. Jadi ibaratkan mobil ya. Ibaratkan mobil tahun 90, tahun 2000, tahun 2010, tahun 2020. Ya, ibaratkan begitu ya. Jadi begitu pun juga Alkitab ya, diturunkan ya dan diwahyukan pada nabi-nabi juga sebelumnya, seperti Nabi Musa, Taurat, Daud, Zabur, Injil, Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan, semua itu adalah firman Allah. Tetapi anehnya Anda sama sekali tidak mempercayai Al-Quran, 0% tidak mempercayai Al-Quran itu. Jadi kami mau mengajak Anda supaya Anda itu bisa menggunakan akal dan pikiran, ajaran-ajaran yang benar, ya. Karena di dalam Alkitab Anda, di dalam Biblos Anda, ya, di situ banyak dijelaskan kebenaran-kebenaran soal ketuhanan. Tetapi Anda tidak menjalaninya, itu sangat aneh. Cuman keegoisan Anda dan mempertahankan akidah dan doktrin-doktrin dari gereja itu yang dipertahankan sampai sekarang. Ismail, saya sudah katakan, mungkin kepada kamu belum pernah saya katakan, janganlah dulu menjudge orang sebelum kamu kenal, ya. Saya tidak mengikuti doktrin-doktrin gereja, saya mengikuti ajaran Alkitab. Nah, begini Ismail, saya tidak mau mengikuti ajaran Al-Quran. Kenapa? Karena ajarannya amburadul, beda dengan ajaran Alkitab. Itulah sebabnya saya tidak mau mengikuti ajaran Al-Quran. Ini yang perlu kamu perbaiki. Kenapa saya katakan ajaran Alkitab itu baik dan benar? Itu harus kamu selidiki. Kenapa saya katakan Al-Quran itu ajarannya amburadul?
Kamu harus selidiki. Inilah yang perlu kamu sangkal. Saya itu perlu mendapat hidup kekal. Saya beragama pengen mendapat hidup kekal. Jadi saya tidak mau mengaraskan hati saya. Kalau kamu memang bisa membuktikan bahwa ajaran Al-Quran itu tidak amburadul, saya kembali ke Al-Quran. Kalau memang terbukti Alkitab saya ajarannya tidak benar, maka saya pasti kembali ke Al-Quran. Begitu Ismail ya? Oke, baik. Ya, jadi kita lihat di Alkitab kontradiksi dengan apa ketuhanan oleh orang Kristen. Nah, jadi kita lihat juga di Al-Quran apakah kontradiksi, ya, apa yang dituhankan oleh umat Islam. Apakah kontradiksi? Apakah ada satu ayat saja kontradiksi yang diyakini oleh umat Islam yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam Al-Quran dan apa yang diyakini oleh umat Islam? Tentu tidak ada satu ayat pun juga kontradiksi dengan soal ketuhanan, apalagi soal Nabi Muhammad SAW. Ya, di situ satu ayat pun juga tidak ada kontradiksi. Dikatakan Nabi, ya Islam meyakini dia adalah Nabi. Dikatakan Allah sang pencipta, diyakini oleh umat Islam adalah Allah satu-satunya yang tidak bisa dilihat, ya, yang maha kuasa, yang maha tinggi, yang maha suci. Itulah yang diyakini umat Islam. Nah, coba Anda perhatikan orang Kristen. Anda perhatikan dia membaca Biblos, kontradiksi dengan apa ajaran di Alkitab, apa yang diyakini, berbeda. Jadi begitu Pak Pendeta Lansino Baho. Jadi di sini juga saya dengarkan videonya Pak Pendeta Lansino Baho di YouTube dengan Pak Zulkarnain. Pak Zakir Naik. Pak Zakir Naik. Di sini ada pertanyaannya Pak Pendeta Lansino Baho. 3 yang mengganjal hatinya Pak Pendeta Lansino Baho sehingga Pak Pendeta Lansino Baho tidak mau bersyahadat. Apa saja itu? Sorry Ismail, karena Alkitab saya itu bukan mengajarkan dan untuk memperkenalkan Allah atau Tuhan, maka saya tidak mampu membahas atau menganalisa tentang ketuhanan. Saya tidak mampu itu. Angkat tangan saya. Karena Tuhan Alkitab itu adalah Tuhan yang sangat ajaib, tidak dapat dipahami oleh otak dan logika manusia. Maka saya mundur dari sini. Kalau kita membahas ketuhanan Alkitab, saya tidak mampu. Alkitab pun hanya memperkenalkan sebatas kemampuan saya menerima, itu saja. Jadi kalau memang Al-Quran lebih hebat, ya silahkanlah Al-Quran itu. Karena Al-Quran itu mungkin Allahnya itu tidak ajaib. Kalau memang Allahnya Al-Quran ajaib, tidak akan mampu dipahami oleh otak dan logika manusia. Saya mencari Tuhan yang ajaib, yang maha kuasa, yang tidak dapat dipikirkan oleh otak dan logika manusia. Terima kasih Ismail. Jangan ajak saya menganalisa ketuhanan, karena Alkitab saya tidak pernah menganalisa ketuhanan. Kalau kamu tahu dengan Alkitab, pertanyaanmu tidak ngawur. Benar, Yesus itu keturunan pezina, anak haram sebenarnya. Tuhan yang ajaib yang mana Lamsan Baho? Tuhan ajaib yang mana? Tuhan keturunan pezina itu kamu maksud Tuhan yang ajaib, kan? Tuhan pezina itu yang kamu maksud Tuhan ajaib. Jadi kamu masih menyembah Yesus. Tidak konsisten kamu dengan ucapanmu pagi tadi. Kamu mengatakan Yesus hanya seorang hamba, tidak konsisten jadinya ya. Kamu masih menyembah Tuhan Yesus rupanya. Lamsan. Tentu Anda menolak untuk membahas soal ketuhanan, soal apa yang diajarkan di Alkitab dan apa yang Anda yakini, yaitu kontradiksi. Ya, Yesus memperkenalkan Allah sang pencipta alam semesta, justru Anda mentuhankannya. Akan sangat aneh. Nah, jadi kalau Anda mau Tuhan yang ajaib, ya Tuhan yang mau dilihat wujudnya selama 33 tahun oleh manusia semasa hidupnya Yesus, tentu itu bukanlah Tuhan yang benar. Nah, karena Tuhan yang benar itu, dia tidak bisa dilihat wujudnya, tidak bisa didengar suaranya, tidak bisa dilihat wujudnya. Seperti perkataan Nabi Musa, apabila ada yang bisa melihat Tuhan, maka itu mati. Bayangkan saja kalau Tuhan menjelma jadi manusia di muka bumi ini, hancur bumi ini. Kalau Tuhan yang bisa dilihat
bukanlah Tuhan yang benar itu, Pak Pendeta Lasinobaho. Kalau Tuhan bisa berwujud manusia, itu bukan Tuhan yang benar. Itu bukan Tuhan yang maha suci. Itu bukan Tuhan yang maha agung. Itu bukan Tuhan yang maha tinggi. Jadi bertolak belakang dengan apa yang diperintahkan oleh Yesus, apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa dan Abraham dan nabi-nabi yang lain yang memperkenalkan Tuhan sang pencipta alam semesta. Jadi apa yang mengganjal hati Anda sehingga Anda itu tidak mau meyakini Tuhan yang diperkenalkan Yesus? Kian Anda bro ya. Kasihan sekali saya mendengar apa yang Anda ucapkan itu ya. Anda sama sekali tidak punya keyakinan apapun tentang Tuhan Anda, lalu menjadikannya dia sebagai sesuatu yang ajaib ya. Yesus itu Tuhan yang ajaib, bisa begini bisa begitu. Tapi lebih ajaib lagi Paulus ini punya Injil dan bisa menulis Injil, bisa menulis kitab suci. Yesus sama sekali nggak mampu menulis kitab suci ya. Dia hanya ditulis kisahnya doang, diceritakan begini dan begitu sebagai ajaib. Tapi lebih ajaib lagi Paulus, karena dia bisa berada di dalam Kristus Yesus ya. Begitu bro ya. Mudah-mudahan Anda bisa menggunakan akal sehat Anda, tidak lagi terombang-ambing dalam khayalan asumsi yang gak jelas juntrungnya bro. Kasihan Anda bro. Terima kasih Ismail. Memang kamu pengkhotbah ulung. Pak Ismail, saya itu kan butuh hidup kekal. Itu yang saya cari. Saya tidak peduli itu apakah Yesus itu Tuhan atau apakah, saya tidak peduli ya. Ini sebelum saya bertanya, saya berlanjut berbicara, saya ingin bertanya dulu kepada kamu Ismail. Apakah Yesus itu kamu akui nabimu, atau apakah percayakah kamu kepada Yesus itu? Apa kamu meyakini Yesus? Nah, sekarang saya ulang, saya susah karena bukan Tuhan ya kan. Jadi kamu anggap Yesus itu siapa, Ismail? Siapa Yesus itu kira-kira? Al-Quran itu bukan firman Allah itu Ismail ya. Kalau firman itu adalah perkataan, berbunyi atau suara Allah, itu perkataan. Kalau Quran kan Allah tidak pernah bersuara, bagaimana dikatakan perkataan Allah? Dah, undang saya ke gereja-gereja di Indonesia yang paling besar-besar ya, biar aku debat dengan pastor-pastor, biarawati, lagi dengan siapa? Dengan pendeta-pendeta dan macam-macam di gereja. Undang di gereja-gereja yang besar-besar di Indonesia ya, biar aku patahkan semua argumen-argumen para pendeta-pendeta, pastor dan biarawati itu. Berani apa tidak mengundang saya? Jadi Pak Pendeta Lasinobaho, jadi Anda perlu ketahui Yesus, nama Yesus ya, Anda harus pahami ini. Nah, karena nama Yesus sudah diubah, berbagai negara namanya sudah diubah. Nah, kalau Anda bertanya, Anda meyakini Nabi Isa alaihissalam adalah Nabi Islam? Tentu kami menjawab ya, itu adalah Nabi kami yang ke-24 ya. Dia adalah utusan Allah. Dia dilahirkan tanpa bapa dan ditiupkan roh di dalam rahim Maryam. Dia diutus selama hidup di dunia 33 tahun dan akan dibangkitkan lagi di akhirat. Seperti perkataan di Alkitab Anda yang mengatakan, Tuhan, 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 bukankah kami telah menubuatkan dengan namamu, mengusir roh-roh jahat menggunakan namamu, mengusir setan dengan namamu, dan menggunakan mujizat-mujizat menggunakan namamu juga. Dan terus di akhir zaman Yesus akan bangkit ya, dan mengatakan dan berkata jujur kepada Anda. Yesus tidak mengenal Anda, Pak Pendeta Lasinobaho. Anda harus pahami di situ ya. Yesus tidak mengenal Anda nanti akhir zaman. Dan Yesus mengatakan, "Enyalah kau di hadapanku, karena kamu telah berbuat jahat, berbuat kebaikan tidak tahu." Itu nubuatan oleh Yesus sama orang Kristen. Itu 100% ditujukan kepada orang Kristen. Jadi Anda harus pahami, karena kita hidup di dunia ini tidaklah kekal ya.
Coba Anda renungkan, apakah hidup di dunia ini hanyalah sementara? Apakah kita hidup di dunia ini secara kebetulan? Tentu tidak, ada penciptanya. Nah, begitu pun juga dijelaskan di Alkitab Anda, adanya neraka, adanya surga. Ya, jadi Anda harus berpikir, Pak Pendeta Nasional Baho, bagaimana Anda mengenal ajaran-ajaran yang benar itu? Karena mustahil di muka bumi ini ada lebih dari satu ajaran yang benar. Ya, jadi begitu Pak Pendeta Nasional Baho, silakan Anda pikirkan dan renungkan. Karena mustahil Al-Quran itu ditulis oleh manusia biasa. Saya bisa tantang Anda, Pak Pangeran. Kumpulkan manusia di muka bumi ini, atau jin sekalian. Apa perkataan di Al-Quran seperti itu, tantangan Allah sama kamu. Kumpulkan manusia di muka bumi ini, profesor, doktor, atau orang hebat di muka bumi ini, membuat serupa Al-Quran. Tentu tidak ada, sampai sekarang belum ada. Ya, itu semua bukti kalau itu adalah firman Allah. Itu adalah Allah yang mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kita bisa renungkan selama 1400 tahun lamanya ayat itu sudah ada, sudah muncul. Tentu orang-orang yang peneliti, orang hebat membaca ayat itu yang mengatakan kumpulkan manusia di muka bumi ini, bahkan jin penolongmu untuk membuat serupa Al-Quran, maka tidak ada yang bisa. Ya, sampai sekarang ini kita bisa menggunakan teknologi canggih. Ya, ada namanya internet, HP, laptop, dan lain-lain. Nah, pada zaman itu tidak ada namanya komputer, pulpen pun juga susah. Ya, dia cuma menggunakan daun-daunan, batu untuk menulis ayat-ayat Allah. Nah, kenapa Anda tidak mengambil pemikiran semua dari sejarah-sejarah itu? Begitu Pak Pangeran. Jadi doktrin sajalah yang menguatkan Anda, ya, sehingga Anda meyakini Al-Quran bukanlah firman Allah. Terima kasih Ismail. Jawabanmu sangat panjang. Emang kamu benar-benar pengkhotbah ulung. Sekali lagi saya katakan, terima kasih khotbah itu terlalu panjang. Tapi sayangnya yang saya butuhkan adalah jawaban yang pertama ini. Yesus itu adalah nabimu kan? Ya, karena kamu percaya pada Yesus itu adalah nabi. Oke kalau begitu. Kalau Yesus nabi, apakah kamu percaya kepada apa yang diucapkannya? Apa kata Nabi Isa alaihissalam, atau Anda memanggilkan Yesus, ya, perkataan dan ajaran-ajaran Nabi Isa tentu kami percaya. Ya, hukum utama yang dijelaskan oleh Nabi Isa atau Yesus itu adalah, dengarkanlah Bani Israel, Tuhan kita itu Allah, Tuhan kita itu Esa. Itu perkataan Yesus di dalam Alkitab Anda. Ya, tentu kami percaya. Dan banyak ajaran-ajaran Nabi Isa alaihissalam kami umat Islam mempercayai dan meyakini itu adalah utusan Allah, itu adalah Nabi Allah yang diutus ke muka bumi ini untuk memperkenalkan Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Jadi kami percaya Pak Pendeta Nasional Baho. Terima kasih Ismail, sangat bagus. Berarti kita sama. Banyak ajaran-ajaran Yesus ya, bukan hanya ketahuilah hidup yang kekal itu mengenal Allah dan Yesus sebagai utus, bukan itu saja kan. Jadi Yesus pernah berkata begini, tercatat di dalam Alkitab saya itu, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan aku akan memberi hidup kekal kepada orang-orang yang percaya kepadaku. Nah, jadi Ismail, saya itu kan butuh hidup kekal, maka saya percaya kepada perkataan Yesus. Kecuali kamu, seperti kamu mungkin tidak butuh hidup kekal ya. Saya itu memang khusus beragama itu hanya untuk mencari hidup kekal, untuk mendapat hidup kekal. Maka saya percaya kepada Yesus. Itulah sebabnya saya ikut dengan Yesus. Bagaimana Ismail? Baik. Jadi satu ayat itu yang mengganjal keyakinan Anda ternyata Pak Pendeta Nasional Baho, yang mengatakan akulah jalan kekal dan hidup kekal, ya, kata Yesus, dan Anda mempercayai ayat itu, satu ayat itu. Tapi Pak
perlu Anda ketahui Pak Pendeta Rasinabaho, di ayat Anda juga ada juga yang mengatakan, akulah Allah satu-satunya juru selamat. Ya, akulah Allah satu-satunya juru selamat. Akulah Tuhan satu-satunya juru selamat. Jadi Anda perlu ketahui itu. Nah, kenapa Yesus mengatakan seperti itu? Ya, menyuruh Anda untuk mempercayai kepada dirinya, ya, supaya Anda tidak tersesat. Nah, karena Yesus itu diutus hanya kepada Bani Israel saja. Hanya kepada Bani Israel saja, bukan Indonesia, bukan Afrika, bukan Amerika, hanya Bani Israel saja. Jadi Anda harus juga meneliti perkataan ke perkataan, ayat per ayat di dalam Alkitab Anda. Nah, di ayat Yohanes juga ada mengatakan, ayat Yohanes 12-9, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Jadi jelas, Yesus itu hanyalah utusan untuk menyampaikan kepada Bani Israel supaya mereka mentuhankan Tuhan yang esa. Tidak ada sekutu baginya. Dia tidak bisa diserupakan dengan apapun. Seperti Nabi Musa, dia mau melihat Tuhannya, tetapi Tuhannya tidak bisa menampakkan dirinya. Malahan Nabi Musa itu jatuh pingsan dan Gunung Sinai itu hancur. Sampai sekarang masih ada buktinya Pak Pendeta Rasinabaho. Kalau tidak percaya, sekarang Anda lihat di Google atau lihat sekarang itu di Gunung Sinai. Sampai sekarang itu masih ada bekasnya. Nabi Musa mau melihat wujud Allah tapi tidak bisa, jatuh pingsan. Dan orang yang tidak percaya dengan Tuhannya Nabi Musa, di situ ratusan orang yang mati, yang mau menyaksikan, semua mati. Jadi kalau Tuhan yang mau dilihat, ya, Tuhan yang dilihat itu bukanlah Tuhan yang benar Pak Pendeta Rasinabaho. Itu bukan Tuhan yang maha agung, itu bukan Tuhan yang maha suci. Jadi Anda harus merenungkan supaya Anda hidup kekal di akhirat nanti. Ismail, kamu khotbah panjang banget. Ya, saya ambil sedikit apa yang kamu khotbahkan itu ya. Yesus, kamu bilang tadi hanya untuk bangsa Israel. Itu kata-kata itu diucapkan kepada siapa kalau kamu tahu? Coba saya tanya dulu kamu, kalau benar kamu baca Alkitab itu dengan baik, Yesus berkata kepada siapa waktu itu? Aku diutus hanya untuk bangsa Israel. Coba dulu jawab dengan baik. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang, untuk Bani Israel, umat Bani Israel. Di ayat Matius 15:24, Yesus jawab, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. 25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata. Jadi di sini Anda perlu ketahui Pak Pendeta Rasinabaho, perempuan itu ya menyembah dan sujud kepada Yesus itu karena dia sudah menyembuhkan dirinya atau menyembuhkan keluarganya, ya, dan dia menyembuhkan orang, Yesus itu. Jadi dia bersyukur, berterima kasih kepada Yesus karena dia sudah menyembuhkan penyakit kusta yang dideritanya. Bukan berarti dia adalah Tuhan, ya. Ismail. Jadi kamu memang secara tidak langsung sudah jawab. Yesus berkata kepada perempuan itu kan, ya, bahwa dia diutus kepada domba-domba yang hilang dari orang Israel. Dia kan berkata kepada perempuan itu kan bukan bangsa Israel. Dia melayaninya, ya, dia melayani perempuan itu, ya, dan dia berkata, ya, tapi dia sujud itu bukan karena anaknya sembuh dulu. Ceritanya baca dulu. Artinya kamu tidak dengar atau tidak baca dengan baik ya. Saya baca begini ceritanya. Jadi karena dikatakan seperti itu, aku diutus kepada domba-domba Israel yang hilang itu. Apa kata perempuan itu? Ya, walaupun saya bukan domba-domba Israel, tapi saya percaya, tolonglah Tuhan, berikanlah kesembuhan pada anakku. Nah, jadi Yesus melayani dia. Dia bukan bangsa Israel, lalu anaknya disembuhkan. Besar imanmu. Nah, jadi karena Yesus mengatakan,
karena keimanannya itu besar, percaya kepada Yesus, apa yang diminta kepada Yesus dapat berkat. Berkatnya apa? Anaknya sembuh. Jadi ketahuilah Ismail, Yesus bukan hanya untuk bangsa Israel. Waktu khotbah pun dia di atas bukit bukan bangsa Israel. Bertemu dengan wanita di sumber itu orang Samaria, ya. Yang berkhotbah yang di pinggir laut Danau Galilea bukan orang Israel. Di mana-mana dia khotbah itu bukan untuk orang Israel. Kecuali setiap hari Sabat dia bertemu dengan orang Israel di bait suci, baca Alkitab. Tapi di luar itu sehari-harinya dia di luar Israel, Ismail ya. Itulah yang saya tahu dari Alkitab ya. Memang dia katakan seperti itu kepada orang perempuan itu pun bukan bangsa Israel, itu perempuan itu kan bukan bangsa Israel itu. Ternyata dilayaninya. Perempuan di sumur itu pun bukan bangsa Israel itu, dilayaninya. Artinya omongannya itu bukan kata-kata yang benar, itu kata sindiran. Jadi siapa saja, bangsa manapun itu, kalau percaya kepada Yesus berarti mendapat berkat dari Yesus ya. Siapa saja. Cuma Yesus itu supaya menunjukkan bahwa iman perempuan itu sangat tinggi, percaya kepada Yesus. Oleh karena imanmu, sembuhlah anakmu itu. Itu jalan ceritanya Pak Ismail. Itulah kalau yang saya baca. Bagaimana Pak Ismail? Baik Pak Pendeta Lansineo Baho, ya. Memang perempuan itu orang Samaria, ya. Yesus menyembuhkan anaknya. Berarti Yesus bukanlah Tuhan, karena Yesus itu berdoa. Berdoa kepada siapa? Kepada Allah, kepada Bapaknya, ya, kepada Sang Pencipta, sehingga dikabulkan apa yang diinginkan Yesus. Jadi di ayat Matius 10, 5 dan 6. Ya, alhamdulillah. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus yang beliau pesankan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang di jalan bangsa lain. Ya, jadi di sini menegaskan janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, di ayat Yohanes 17:9, kata Yesus, aku berdoa untuk mereka, Bani Israel, bukan untuk dunia. Aku berdoa tetapi untuk mereka. Jadi Yesus berdoa. Kenapa Tuhan harus berdoa? Kan aneh. Kalau Yesus adalah Tuhan, tidak perlu lagi berdoa. Ya, cukup mengatakan saja kum, maka jadi. Sembuh, maka sembuh. Berarti Yesus itu bukanlah Tuhan. Jadi apalagi yang mengganjal hati Anda ini, Pak Pendeta Lansineo Baho, sehingga Anda tidak mau bersyahadat? Begitu lamanya Anda mempertanyakan soal keyakinan dan ajaran-ajaran yang benar, tetapi Anda masih tetap mempertahankan akidah Anda yang belum bisa yang bertentangan dengan Alkitab sendiri dan bertentangan dengan ajaran-ajaran Yesus. Ya Pak Lamsan, sederhananya gini aja. Ketika kita sedang berjalan, tiba-tiba melihat orang yang terkapar di jalan. Saya orang Bandung, dia orang Jawa, gitu kan. Kan Yesus itu mengajarkan ajaran kasih. Kalau dia tidak ditolong, berarti itu bukan kasih namanya. Menolong siapa saja kan sah-sah saja, bebas saja. Dia berdoa kepada Tuhannya, Yesus berdoa kepada Bapa untuk menyembuhkan anak tersebut. Ternyata doanya dikabulkan dan dia sembuh gitu. Urusannya dengan tadi yang di Alkitab menyatakan dia hanya untuk domba-domba yang tersesat,
bagi kalangan Bani Israel. Ya, dia mengajar di khusus untuk orang-orang Israel, tetapi ketika ada orang yang di luar non-Israel, dia ingin belajar, ya silahkan saja. Tetapi Allah mengutus dia itu untuk zona itu. Itu pemahaman saya, Pak Lamsel. Ismail, ya, kamu sudah mengakui bahwa perempuan itu bukan orang Israel kan? Artinya Yesus pun pergi kepada orang bukan Israel. Jadi sudah terbantahkan apa yang kata Yesus itu, aku diutus kepada hanya untuk orang Israel. Artinya Yesus itu ke semua bangsa, ya. Jadi Yesus itu bukan hanya untuk orang Israel saja, tapi ke semua bangsa di sekeliling dia itu. Nah, masalah murid 12 itu, masalah berdoa, ya, ini kamu singgung lagi ke masalah berdoa. Yesus kan berkata, ini saya percaya kepada Yesus, sayalah teladan, ya, aku teladan, aku berikan teladan kepadamu. Jadi dia berdoa kepada Allah itu, kepada Tuhan, ya, supaya saya meneladani dia berdoa kepada Tuhan. Dan tidak selamanya doa Yesus itu dipenuhi oleh Tuhan yang didoakannya itu, tidak selamanya. Saya pun berdoa seperti itu, tidak selamanya dipenuhi. Contoh, kan dia berdoa, ya Tuhan, kalau boleh lepaskanlah cawan ini dariku, tapi kehendakmu yang jadi. Kan tidak dikabulkan, akhirnya dia mati tersalib kan, ya. Masalah ini, jadi kamu itu Islam ini memang begitu, ya, tidak terfokus apa ajaran-ajaran itu. Masalah muridnya 12 itu kenapa dilarang untuk berkhotbah keluar dari bangsa Israel? Begini, Sukron, Yesus itu kan bukan hanya nabi, dia adalah teladan, dia adalah guru, ya? Dia guru mengajari 12 muridnya. Nah, 12 muridnya itu waktu dia muridnya sudah sangat semangat untuk memberitakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, ya, semangat ini dilarang oleh Yesus. Jangan dulu, kamu belum tamat, itu maksudnya, belum tamat. Jadi sebelum tamat, Yesus tidak mengizinkan murid-muridnya bekerja, ya, tidak diizinkan. Sama dengan saya, kalau masih kelas 2, belum tamat, belum dapat ijazah, ya tidak bisa bekerja. Nah, sesaat Yesus mau naik ke surga, sesaat sebelum Yesus naik ke surga, barulah Tuhan izinkan mereka bekerja. Sekarang kamu sudah tamat, ya, hei, pergilah, kabarkanlah Injil ke seluruh dunia. Itu makanya kalau membaca Alkitab itu harus step by step, sedikit demi sedikit, tapi seluruhnya harus dibaca supaya paham apa maksud dan tujuannya Ismail, ya. Jadi tidak seperti itu membaca Alkitab. Jadi kamu tidak tahu apa alasan Yesus mengapa yang 12 murid itu dilarang bekerja. Karena mereka belum tamat, belum waktunya, ya. Jadi Yesus itu bukan hanya untuk Israel. Makanya Yesus berkata, aku memberikan hidup kekal kepada domba-dombaku yang percaya kepada aku. Bangsa percaya kepada aku, ya. Lalu dia berseru lagi, hei kamu orang-orang yang letih lesu, datanglah kepada aku, siapa saja, supaya aku berikan kelegaan kepadamu. Itulah sebabnya saya datang kepada Yesus meminta hidup kekal. Kalau dia sudah berjanji memberikan hidup kekal kepada saya, aku berasa lega. Itulah kelegaan yang saya terima dari Yesus. Karena dia berjanji akan memberikan hidup kekal kepada saya, maka hatiku pun lega, senang rasanya mendengar itu. Karena harapan saya ada akan mendapat hidup kekal. Sukron. Jadi itulah sebabnya saya mengikuti Yesus. Ismail, salah. Tadi Sukron, sekarang Ismail. Ya, memang perempuan itu adalah orang Samaria. Nah, tetapi banyak di kitab itu, di Biblos mengatakan Yesus hanyalah diutus untuk Bani Israel saja. Ya, seperti di ayat Yohanes juga, aku berdoa untuk mereka Bani Israel, bukan untuk dunia. Aku berdoa tetapi untuk mereka. Di sini jelas, ya, sangat jelas. Nah, coba dibaca lagi di ayat Kisah Para Rasul 16:6. Karena Roh Kudus
mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Jadi jelas Pak Pendeta Lasina Baho, Yesus dicegah ya untuk memberitakan Injil seluruh Asia. Karena ayat itu ditulis oleh Paulus, maka kabarkanlah Injil ke seluruh bangsa, ke seluruh dunia. Nah, yang mana anda yakini, perkataan Yesus atau perkataan Paulus? Ya. Baik Pak Pendeta Lasina Baho, saya akhiri dulu diskusi ini. Saya mau off dulu. Ya, kalau Pak Pendeta Lasina Baho sudah terbuka hatinya, sudah mau meyakini apa kata Yesus dan apa perintah Yesus dan apa ajaran Yesus, nanti saya sampaikan kepada Pak Pendeta Lasina Baho supaya mengikuti ajaran-ajaran Yesus, ya, di mana Yesus itu memerintahkan soal hukum utama. Jadi yang kita Pak Pendeta Lasina Baho harus pikirkan, perintah Yesus yaitu hukum utama, dengarkanlah Bani Israel, Tuhan kita itu Allah, Tuhan kita itu Esa. Itu Tuhan yang diperkenalkan Yesus. Jadi karena hidup ini tidaklah lama, tidak tahu besok atau lusa kita sudah meninggalkan dunia ini, maka tetaplah bertobat. Tuh. Silakan Pak Ismail, nanti kita bahas. Kalau itu pergi aja lah kemana-mana ya. Sepertinya kamu mengikuti ajaran Yesus. Nanti kita bandingkan apa ajaran Yesus, apa yang tidak diajarkan. Oke, silakan, kapan-kapan ketemu lagi. Oke, saya bisa buktikan secara dalil kalau ternyata Yesus bukan Allah dan Yesus tidak satu dengan Allah. Karena bagaimana kita mau katakan Yesus satu dengan Allah sementara di dalam Lukas pasal 3 ayat 21 sampai dengan 22 dikatakan ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis sedang berdoa, terbukalah langit dan turun Roh Kudus ke dalam rupa burung merpati ke atasnya dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu lah aku berkenan. Di dalam ayat ini kita bisa mengambil sebuah informasi valid, ya, dan ayat ini benar sekali. Artinya apa? Menyatakan kalau ternyata Yesus bukan Allah, tapi mereka adalah dua oknum pribadi yang berbeda, yang berada di ruang yang berbeda pada saat yang bersamaan. Silakan sanggah, Pak. Oke, Pak Pendeta Lasina Baho, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi. Jadi kami harapkan supaya Pak Pendeta Lasina Baho itu cepat bersyahadat dan mengikuti apa perintah Yesus dan mengikuti apa ajaran di Alkitab. Jangan cuma sepenggal ayat saja dan Anda meyakini Yesus adalah Tuhan, ya, karena bertentangan banyak ayat lagi di Alkitab Anda. Kalau mau merujuk di ayat-ayat yang lain, maka Yesus tidak bisa lolos jadi Tuhan. Yesus tidak bisa lulus jadi Tuhan. Jadi oke, terima kasih banyak. Semoga diskusi ini bisa membawakan manfaat dan renungan buat kita semua.